Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Ramadan banyak amalan dan ibadah yang dapat dikerjakan. Salah satu amalannya adalah iktikaf. Iktikaf di bulan Ramadan diartikan sebagai berdiam diri di masjid untuk memfokuskan pikiran serta perasaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Iktikaf sejatinya dapat dilakukan setiap saat, tetapi terdapat keutamaan apabila dilaksanakan di bulan Ramadan, seperti yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadana 'ashrata ayyam, falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yawman, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Tapi di tahun di mana beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu yang menyampaikan, "Ana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala." Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan sehingga beliau berpulang ke rahmatullah. Selain dijelaskan di hadis yang telah saya sebutkan, amalan iktikaf ini juga dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود, yang artinya, ingatlah ketika aku menjadikan rumah itu atau Ka'bah menjadi tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, bersihkanlah makam Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang rukuk dan sujud atau sholat. Secara umum, hukum dari iktikaf yaitu sunnah. Tetapi menurut beberapa ulama, berdasarkan level kesunahan dan martabatnya dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, yaitu mazhab Hanafiyah, menyebutkan bahwa hukumnya sunnah muakkadah, terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan di luar 10 hari itu hukumnya mandub atau mustahab. Sedangkan di luar 10 hari tersebut hukumnya mustahab atau dianjurkan. Yang kedua adalah madhab Malikiyah, menyebutkan bahwa hukumnya mandub muakkad, bukan sunnah. Menurut Ibnu Abdul Bar, menyebutkan bahwa iktikaf yang dilakukan di bulan Ramadan hukumnya sunnah, tetapi jika dilaksanakan di luar bulan Ramadan hukumnya mandub. Yang ketiga adalah madhab Syafi'iyah, menyebutkan bahwa semua amalan iktikaf itu hukumnya sunnah muakkadah, serta terutama apabila dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang keempat adalah madhab Hanabilah, menyebutkan bahwa hukumnya sunnah,
apabila dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi hukum iktikaf dapat berubah menjadi wajib apabila seseorang bernazar untuk melakukan iktikaf tersebut. Misalnya, dia bernazar untuk melakukan iktikaf jika hajatnya atau permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan di buku Fiqh Sunnah jilid 2 karya Sayyid Safiq yang menjelaskan rukun iktikaf adalah menetap di masjid hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika keberadaannya di dalam masjid itu tidak diwujudkan atau niatnya untuk beribadah itu tidak dilakukan, maka amalan iktikaf tersebut berubah menjadi tidak sah. Terdapat dua pendapat dari mayoritas ulama tentang masjid yang digunakan sebagai tempat iktikaf. Yang pertama adalah sebagian ulama membolehkan untuk beriktikaf di masjid yang selalu digunakan untuk sholat 5 waktu, untuk meminimalisir seringnya keluar masjid, untuk menjaga kegiatan sholat jamaah setiap waktu. Yang kedua adalah sebagian ulama mensyaratkan untuk beriktikaf di masjid yang sering digunakan untuk sholat Jumat, sehingga tidak perlu untuk keluar dari tempat iktikaf untuk menuju ke masjid lain untuk sholat Jumat. Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa ulama Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa yang afdol itu melaksanakan iktikaf di Masjid Jami', karena Rasulullah SAW melaksanakan iktikaf di Masjid Jami'. Lebih afdol lagi jika dilaksanakan di 3 masjid ini, yaitu Masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Demikianlah kuliah 5 menit yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berniat untuk berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laksumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.